Simon Petrus merupakan salah satu murid Yesus. Pada asalnya, Andreas, saudara kepada Simon Petrus, membawanya kepada Yesus. Kemudian, Yesus menukar nama Simon kepada nama orang Yunani yaitu Petrus. Petrus adalah orang pertama yang mengenali Yesus sebagai Mesias. Akan tetapi, seperti yang telah Yesus katakan, Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika dia berada dalam bahaya. Kejadian ini memberi kesan yang mendalam kepada Petrus. Dalam Lukas 22 ayat 31, Yesus menyatakan kepada Petrus bahwa iblis telah mendapat kebenaran untuk memisahkan Petrus seperti gandum. Dalam situasi ini, Yesus boleh sahaja melindungi Petrus dan tidak membenarkan iblis menggoyahkan dia. Tetapi tidak. Yesus mahu memperlengkapi Petrus dan menguatkan saudaranya itu. Sekarang adalah masa untuk aktiviti kreatif dan yang menyeronokkan. Siapkan peralatan Anda karena sudah tiba masanya untuk melukis dan mewarna. Mari kita renungkan pelajaran penting yang dapat kita pelajari daripada kisah Petrus. Pelajaran penting untuk kita hari ini adalah Yesus mengampuni, memberi kekuatan, dan memulihkan kita untuk membantu orang lain. Kita dapat melihat bagaimana Yesus setelah dia bangkit, datang kepada Petrus untuk memulihkan dia dan mengutusnya untuk kembali melayani bagi kerajaan Tuhan. Dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 19. Petrus mulai melatih dan memberi dorongan kepada orang lain untuk mengikuti Tuhan Yesus setelah tujuannya diperbaharui dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Satu lagi perkara yang boleh kita pelajari daripada Petrus ialah dia belajar dari kesilapan dan kegagalannya. Dia juga mempunyai keberanian untuk bertaubat daripada terus terjerumus ke dalam perasaan, rasa bersalah atau simpati diri. Petrus telah menjadi lebih rendah hati, setia, serta tetap teguh dalam imannya. Firman Tuhan untuk hari ini adalah dalam Matius 23 ayat 12. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Anda semua hebat! Saya percaya sambil kita melukis dan mewarna, kita juga dapat memahami dan merenungkan pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk hantarkan gambar kamu bersama lukisan kamu kepada kami. Kami sangat teruja untuk kongsikan lukisan tersebut kepada kawan-kawan yang lain. Sekarang adalah masa untuk jabaran trivia. Apa yang harus kamu lakukan setelah kamu menyadari bahwa kamu telah mengkhianati seorang teman? Tuhan memberikan kawan-kawan yang baik kepada kita untuk penghiburan dan untuk memberi dorongan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, kawan-kawan kita ditempatkan dalam hidup kita untuk membantu menegur kita ketika melakukan kesalahan. Alkitab mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan seorang saudara lahir untuk masa menghadapi kesukaran. Amsal juga mengatakan, besi menajamkan besi, demikian juga orang menajamkan sesamanya. Tuhan memberi kita kawan-kawan untuk membantu kita dalam kehidupan kita, dan kita juga boleh membantu mereka. Sekiranya kamu telah mengkhianati seorang kawan, adalah penting bagi kamu untuk berjumpa kepada mereka, mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu menyakiti hati mereka, dan meminta maaf. Kawan sejati sukar untuk dicari. Jadi, ketika kamu memiliki persahabatan yang baik, jaga, lindungi, dan kekalkan hubungan itu dengan baik. Kami berharap kamu semua berasa seronok dan mempelajari sesuatu tentang karakter dalam episode kali ini. Petrus adalah seorang yang mengasihi Yesus dan mengikutinya dengan setia. Dia tidak sempurna, tapi dia mahu belajar dari kesilapannya dan bertumbuh dalam imannya. Dia adalah seorang yang telah mengalami kasih karunia dan kuasa pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Setelah diubah oleh Roh Kudus, dia menjadi seorang yang membuat perubahan di dunia untuk kerajaan Tuhan. Kita juga harus bersikap seperti Petrus dan mengikuti teladannya sebagai murid Yesus. Ingatlah,
Kita tidak dipanggil untuk mengikuti Yesus karena kita sempurna. Malah, kita sememangnya tidak sempurna. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat memanggil, mengubah, dan bekerja melalui orang berdosa untuk membuat perubahan di dunia ini. Jangan lupa untuk klik butang like dan subscribe saluran YouTube kami. Jangan lupa ikuti kami lagi di episode Wira Alkitab yang seterusnya. Jumpa lagi!